Listen to me. Listen to me. Hope ain't a tactic, Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dari kejadian nyata tentang kebakaran kilang minyak terparah dalam sepanjang sejarah Amerika. Film ini menceritakan kejadian sebelum dan saat terjadinya ledakan. Sebelum masuk ke filmnya, Amang doakan semoga yang nonton video ini sampai habis dan menekan tombol subrek agar diberikan rezeki yang melimpah, sehat selalu dan panjang otongnya. Salah, panjang umurnya. Amin. Dan mari kita gas ke. Orang bilang negeri ini negeri subur, insinyur pertanian kok jual bubur, hancur. Cio-cio. Pagi itu, Mike Williams baru bangun dari tidurnya dan pada hari itu dia akan berangkat ke sebuah kilang minyak. Mike bekerja di kilang minyak itu sebagai kepala teknisi elektronik. Setelah sek-esek atau yang kita sebut olahraga pagi atau morning exercise, Mike pun kemudian diantar istrinya untuk pergi ke pelabuhan Forkon dan dari sana Mike akan terbang menggunakan helikopter menuju kilang minyak Deepwater Horizon. Kemudian kita melihat Pak Jimmy yang sedang melapor untuk keberangkatan ke Deepwater Horizon. Pak Jimmy adalah kapten utama di kilang minyak itu. Kemudian juga ada Andrea Fleitas yang bekerja sebagai mekanik sekaligus nahkoda di Deepwater Horizon. Dan tibalah mereka di Deepwater Horizon yang terdapat 126 kru di dalamnya. Namun saat mereka tiba, tim lain yang bertugas untuk melakukan tes ketahanan semen yang berada di sekitar sumur minyak malah pergi. Begitu berada di anjungan, Pak Jimmy menyuruh Andrea untuk melakukan kontak dengan kapal pengangkut lumpur bernama Bankston yang berada dekat dengan Deepwater Horizon dan menanyakan alasan mereka berada di sana. Dan ternyata alasan kapal itu berada di sana ialah untuk mengangkut lumpur dari pengeboran sumur minyak. Ya iyalah, namanya juga kapal pengangkut lumpur. Tapi maksudnya mereka disuruh oleh petinggi perusahaan yang bernama BP, perusahaan yang menyewa kilang itu untuk membor sumur milik mereka. Dan perusahaan BP berencana untuk mulai memproses sumur itu, dan oleh sebab itulah mereka ada di sana. Mike kemudian pergi ke ruangan tim pembor untuk menanyakan apakah tes ketahanan semen sudah dilakukan. Dan ternyata tes tersebut belum dilakukan dan hal itu diperintahkan oleh para petinggi perusahaan BP. Pak Jimmy dengan ditemani oleh Mike segera menuju ruang direksi perusahaan BP untuk menemui Vidrin dan Kaluza. Dan dari sini Amang juga baru mengetahui kalau area di sekitar sumur minyak yang akan dibor harus disemen terlebih dahulu guna mencegah minyak meluap berlebihan. Dan Pak Jimmy begitu marah karena direksi perusahaan BP malah menarik tim yang akan melakukan tes ketahanan semen sebelum sempat menjalankan tes. Terlebih lagi perusahaan BP melakukan itu untuk menghemat anggaran. You're a $180 billion company and you cheap mission critical equipment are down. Maka Pak Jimmy pun memutuskan untuk mengamankan sumur minyak itu dan menjalankan uji tekanan negatif sebelum tim produksi datang. Uji tekanan negatif dilakukan untuk memastikan kekuatan sumur. Di ruang pengeboran sudah berkumpul direksi perusahaan BP yaitu Kaluza dan Vidrin. Dan tentu saja ada Pak Jimmy dan juga ada Mike. Dan yang memimpin tes itu bernama Jason yang merupakan ketua tim kontrol bor. Mereka semua di sana untuk menyaksikan hasil uji tekanan negatif yang akan segera dilakukan. Hasil dari uji tekanan negatif menunjukkan tekanan terlalu besar pada pipa pengeboran, sehingga Pak Jimmy memutuskan untuk mengundur jadwal produksi. Tetapi di saat itu juga Vidrin mengatakan hasil tes itu salah dikarenakan tidak adanya lumpur yang keluar dari pipa pengeboran. Yang mana seharusnya apabila ada tekanan pada pipa pengeboran, seharusnya ada lumpur yang keluar dari sekitaran pipa pengeboran. Vidrin juga menegaskan kalau yang membuat hasil itu salah mungkin karena kesalahan baca dari sensor yang rusak di sekitar pipa pengeboran. Giving us a false reading. Kemudian Vidrin juga meminta untuk melakukan uji tekanan negatif sekali lagi. Tetapi tes itu dilakukan pada pipa penyumbat, bukan pada pipa pengeboran. Pak Jimmy pun setuju untuk melakukan tes pada pipa penyumbat. Namun kemudian Pak Jimmy pergi ke dapur kapal dan tak menyaksikan tes tersebut dilakukan. On the kill line. Switching to kill line test. I don't know, apply it to drill pipes and kill line. Starts at the top with the man you call me. Hasil tes itu berhasil dan menunjukkan tidak ada tekanan pada pipa penyumbat. Tetapi tekanan pada pipa pengeboran masih berada pada batas bahaya.
Fedrin terus menekan tim pengebor untuk segera melakukan pengeboran pada sumur itu. Kemudian tim pengebor pun menelpon Pak Jimmy yang berada di dapur untuk meminta pendapatnya. Pak Jimmy pun tak bisa melarang pengeboran itu karena Fedrin terus menekan dan pernyataan Fedrin ada benarnya. Pengeboran pun dimulai dan kapal Bengston pun mendekat untuk mengambil lumpur dari sisa pengeboran. Sedangkan Pak Jimmy pergi ke ruangannya untuk mandi karena merasa gerah dengan pemikiran Fedrin. Dan Mike juga berada di ruangannya sedang melakukan video call dengan istri tercinta. Tak lama setelah pengeboran dilakukan, indikator tekanan naik drastis dan mencapai batas bahaya. Kemudian tim pengebor pun memutuskan untuk menghentikan pengeboran tersebut. Kemudian di bagian luar ruangan, seorang pekerja bernama Caleb menemukan ada lumpur yang bercampur dengan minyak mentah menempel pada pipa pengeboran. Dari situ diketahui bahwa ada kebocoran pada semen yang digunakan pada sumur. Dan tak lama setelahnya, lumpur yang sudah bercampur minyak mentah terus keluar dari pipa pengebor. Tak butuh waktu lama hingga lumpur itu menyembur keluar, hingga membuat beberapa kru termasuk Fedrin yang juga ada di sana terlempar. Melihat hal itu, Jason pun menutup katup yang ada di sumur itu untuk menghentikan semburan, ibaratnya kayak file save. Tetapi katup tersebut tidak mampu menahan luapan lumpur itu, dan lagi-lagi lumpur itu menyembur keluar dan kali ini membuat semburan yang lebih dahsyat. Bahkan lumpur sudah bercampur dengan puing-puing. Kapal Bengston yang tadinya akan mendekat untuk mengambil lumpur memutuskan untuk berhenti setelah melihat semburan lumpur dari Deepwater Horizon. Saking tingginya semburan itu bahkan mengenai kawanan burung yang melintas di perairan tersebut. Kemudian kita kembali ke ruang control board di mana salah seorang kru yang berada di situ ingin menekan tombol EDS yang gunanya ialah untuk memotong pita pengeboran dan menghentikan semburan. Saat itu juga patahan besi terlempar ke arahnya dan membuatnya gagal menekan tombol tersebut. Keadaan semakin parah setelah gas alam juga ikut keluar bersama lumpur itu dan masuk ke sistem penyaring udara, lalu menyebar ke seluruh bagian kilang minyak tersebut. Tak perlu waktu lama hingga gas alam tadi membuat ledakan besar yang menghancurkan seluruh bagian dalam kilang minyak tersebut. Ledakan bertemu dengan semburan minyak mentah membuat api berkobar begitu besar dan membakar kilang minyak tersebut. Salah satu kru yang berada di anjungan pun melakukan panggilan Mayday untuk meminta pertolongan. Tim penyelamat pun diterjunkan untuk mengevakuasi Deepwater Horizon. Mike yang berada di ruangannya berhasil selamat walau terkena lemparan pintu saat ledakan. Begitu Mike menuju keluar, dia mendapati seorang kru yang terluka. Mike pun memapahnya untuk keluar dari sana. Pak Jimmy yang berada di ruangannya juga terluka akibat ledakan tadi, bahkan serpihan besi menancap di telapak kakinya, sehingga membuatnya kesulitan untuk berjalan. Di saat semua orang antri untuk masuk perahu Skoci penyelamat, Mike malah kembali ke bagian dalam kilang untuk mencari Pak Jimmy. Begitu menemukan Pak Jimmy, Mike pun menjelaskan keadaan terkini. Kemudian Pak Jimmy meminta Mike untuk membawanya ke anjungan guna menekan tombol EDS yang akan memotong pipa pengeboran dan menghentikan semburan. Namun saat pergi ke anjungan, Mike dan Pak Jimmy mendengar teriakan minta tolong. Mereka pun menuju arah suara tersebut. Kemudian mereka bertemu Caleb yang sedang mencoba menolong salah seorang kru yang kakinya tertimpa reruntuhan. Kini api sudah memutus aliran listrik di seluruh kilang, dan di anjungan itu Andrea ingin menekan tombol EDS sehingga menghentikan semburan. Namun salah seorang direksi perusahaan BP melarangnya karena Andrea tidak punya wewenang untuk menekan tombol tersebut. Dengan menekan tombol EDS artinya akan memotong pipa pengeboran yang bernilai jutaan dolar. Selain itu juga akan menyegel sumur minyak untuk selamanya, dan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Setelah menyelamatkan seorang kru yang terjebak tadi, Pak Jimmy pun sampai di anjungan. Dan di sana juga ada Fedrin yang masih berusaha menyelamatkan sumur minyak itu. Begitu Pak Jimmy melihat Fedrin, ternyata dengan baik hati, Pak Jimmy malah menyuruh Fedrin untuk pergi ke perahu Skoci dan menyelamatkan diri. Namun semua telah terlambat, tombol EDS tak mampu lagi memotong pipa pengeboran karena saking kuatnya semburan lumpur itu. Mereka semua pun pergi menuju perahu Skoci untuk segera meninggalkan kilang tersebut. Namun ternyata perahu Skoci tersebut sudah penuh dan pergi. Mereka pun kemudian membuka pelampung darurat untuk pergi dari sana. Mike dan Andrea tak sempat masuk ke pelampung tersebut karena sebuah ledakan membuat pelampung itu langsung jatuh ke perairan. Api membakar seluruh perairan di sekitar kilang tersebut, sehingga Mike dan Andrea tak mungkin melompat dari situ.
Mike pun membawa Andrea naik ke tempat yang lebih tinggi agar mendapat jarak yang bagus untuk lompatan. Setelah mendapat ketinggian yang cukup, Andrea malah terlalu takut untuk melompat, sehingga Mike pun terpaksa mendorongnya. Puing-puing ledakan berjatuhan ke dalam air. Bahkan sebuah puing mengenai kepala Mike. Namun akhirnya Mike dan Andrea berhasil selamat setelah sebuah perahu tim SAR menjemput mereka. Seluruh kru Deepwater Horizon dibawa ke kapal Bankston, dan di sana Pak Jimmy mengadakan absen untuk mengetahui jumlah krunya yang telah selamat. Seluruh kru yang selamat pun dikumpulkan di sebuah hotel untuk beristirahat dan agar para keluarga kru bisa lebih mudah menemukan mereka. Dan juga akan dilakukan wawancara atas terjadinya ledakan di Deepwater Horizon. Di akhir film disebutkan bahwa Mike Williams tak pernah lagi pergi ke lautan dan sekarang tinggal bersama keluarganya di Texas. Mike juga menjadi saksi di persidangan atas ledakan di Deepwater Horizon. Robert Kaluza dan Donald Fedrin didakwa atas pembunuhan, namun pada 2015 kasus ini dihentikan. 11 orang tewas di atas Deepwater Horizon pada malam tanggal 20 April 2010. Kebakaran di Deepwater Horizon terus berlangsung selama 87 hari dan menumpahkan sekitar 210 juta galon minyak mentah di Teluk Meksiko. Dan kemudian tamat. Demikianlah alur cerita film Deepwater Horizon. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa support Amang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.